Sekarang kita akan belajar tentang isomorfisme dalam graf. Jadi ini nanti ada suatu pemetaan dari graf ke graf lain dengan yang mempertahankan keterhubungan dari graf tersebut. Dua graf adalah sama jika mempunyai himpunan simpul dan himpunan busur yang sama. Jadi misalnya kita kalau punya graf G dan H, mereka sama jika V dari G sama dengan V dari H dan E dari G itu sama dengan E dari H. Situ. Misalkan di sini ada dua graf. Ini kita sebut saja di kiri ini adalah graf G, ini adalah graf H. Ini sebenarnya adalah graf yang sama. Nanti Anda bisa lihat misalnya A di sini itu bertetangga dengan siapa saja. Jadi ini ada graf bipartis ya. Bipartit yang pertama, himpunan pertamanya adalah ABC dan ini himpunan keduanya adalah seperti ini. Dan ini bisa kita lihat nanti di sini, ini A, B, C. Kemudian nanti yang himpunan yang keduanya adalah WE, G. Jadi ini sebenarnya adalah graf yang sama. Kalau Anda lihat, ini himpunan simpul, himpunan busurnya sama persis karena ini adalah graf bipartit dua-duanya dengan himpunan V1-nya ABC dan V2-nya adalah GWE. Selanjutnya kita akan melihat definisi dari isomorfisme pada graf. G dan G aksen dikatakan isomorfis, yaitu dua graf G dan G aksen dikatakan isomorfis jika terdapat fungsi satu-satu yang kita sebut f dari himpunan V dari graf pertama G ke himpunan V dari graf kedua G aksen. Sedemikian untuk setiap UV anggota dari V dan UV bertetangga di graf pertama atau di G, jika dan hanya jika peta dari UV bertetangga di graf kedua. Jadi nanti isomorfisme ini kita sebut adalah pemetaan simpul yang mempertahankan ketetanggaan. Nah, F ini nanti disebut isomorfisme. Sebagai contoh di sini ada graf, kita sebut saja ini graf G, dan ini ada nanti graf G aksen. Dan kita bisa melakukan pemetaan F seperti yang ini. Ini adalah pemetaan yang bisa kita berikan. Jadi V1 dipetakan ke U1, V2 ke U3, V3 ke U5, dan selanjutnya. Dan bisa kita periksa apakah ini mempertahankan ketetanggaan. Untuk memeriksanya, pertama kita lihat misalnya di sini V1 dan V2 bertetangga. Tadi petanya dari V1 dan V2 adalah U1 dan U3. Kita lihat apakah U1 dan U3 bertetangga di sini. Ternyata di sini U1 dan U3 bertetangga. Kemudian misalnya selanjutnya kita melihat U1 juga bertetangga dengan V5. Peta dari V5 di sini adalah U4. Kita lihat apakah U1 bertetangga dengan U5. U4. Kita lihat ternyata di sini U1 bertetangga dengan U4. Kemudian V1 juga bertetangga dengan V4 di sini, dan peta dari V4 tadi kita lihat adalah U2. Kita lihat apakah U1 bertetangga dengan U2, ternyata bertetangga dengan U2. Dan selanjutnya Anda akan periksa seluruhnya bahwa dengan pemetaan ini semua ketetanggaan dipertahankan, sehingga nanti kedua graf ini kita sebut graf yang saling isomorfis. Sehingga dengan mudah kita pahami akibat dari atau sifat dari dua graf yang isomorfis. Jika G dan G aksen itu isomorfis, maka order dari G dan G aksen sama dan ukuran dari G dan G aksen sama. Misalnya yang ini tadi, ini adalah graf G dan G aksen. Kita tahu di sini order dari G adalah 5 dan order dari G aksen 5, dan ukuran dari G di sini adalah 6, dan di sini ukuran dari G aksen juga adalah 6. Ini pasti sama.
ya, karena tadi dia memetakan simpul satu-satu, pemetaan satu-satu, dan mempertahankan ketetanggaan. Sifat berikutnya dari dua graf yang saling isomorfis itu diberikan pada teorema ini. Jika G dan G aksen itu isomorfis, maka derajat simpul-simpul G sama dengan derajat simpul-simpul G aksen. Mengapa? Karena tadi itu mempertahankan ketetanggaan. Jadi kalau kita lihat graf G, tadi ini kita sebut namanya graf G. Ini graf G aksen. Kalau kita melihat derajat dari simpul-simpulnya, derajat di sini adalah 3. Terus kalau kita mulai dari V1, V2, itu ada yang 2, ada 2, ada 3, ada 2. Jadi ada 2 yang berderajat. Sementara kalau kita lihat di sini, yaitu ada 3, 3, 2, 2, 2, seperti itu. Jadi derajat simpul-simpulnya pasti sama. Tadi kita sudah lihat, jika dua graf isomorfis, maka order, size, atau ukurannya, derajat simpul-simpulnya sama. Tadi kita sudah lihat sebelumnya. Dan kemudian, jika dua graf isomorfis, maka degree sequence-nya sama. Jadi degree sequence itu urutan dari derajat-derajat yang tidak turun atau tidak naik ya. Kita menuliskannya di dalam buku yang kita gunakan, dipakai tidak naik. Nah, pertanyaan, jadi derajat degree sequence-nya sama. Kita udah lihat di halaman sebelumnya untuk graf tadi yang isomorfis. Kalau kita lihat di itu derajat degree sequence-nya tadi adalah 3, 3, 2, 2, 2. Itu ini untuk G. Sementara untuk G aksen di halaman sebelumnya derajat degree sequence-nya juga 3, 3, 2, 2, 2. Ini pasti sama. Nah, pertanyaannya, apakah dua graf yang memiliki degree sequence yang sama isomorfis? Untuk yang ini Anda bisa cek, periksa sendiri. Teorema berikut, teorema ini memberikan sifat berikutnya dari dua graf isomorfis. Jika G dan G aksen isomorfis, maka G bipartit jika dan hanya jika G aksen bipartit. Ya. G terhubung jika dan hanya jika G aksen terhubung. Jadi dua graf yang isomorfis itu kalau satu bipartit maka yang satunya pasti bipartit. Kalau yang satu terhubung maka yang satunya pasti terhubung. Ini adalah sifat-sifat dari graf yang isomorfis. Kalau begitu bagaimana kita cara memeriksa apakah dua graf isomorfis? Yang pertama mungkin kita bisa periksa banyak simpul, banyak busur atau ukuran, degree sequence-nya gitu ya. Tapi ini pun tidak menjamin bahwa kedua graf itu isomorfis. Itu tidak cukup. Sebenarnya cara untuk pemeriksaan yang paling tepat adalah melakukan pemetaan tadi dan menunjukkan kalau ada pemetaan yang bisa kita lakukan dari himpunan simpul graf pertama ke himpunan simpul graf kedua dan mempertahankan ketetanggaan. Itulah satu-satunya cara kita menunjukkan graf isomorfis gitu ya. Jadi melakukan pemetaan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa dua graf tidak isomorfis, bisa kita melakukan dengan memeriksa fitur-fitur khusus yang ada pada graf, seperti misalnya di sini lingkaran yang pendek dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan diberikan dua graf yang di kiri ini kita sebut saja G dan ini adalah sebut saja G aksen. Apakah kedua graf ini isomorfis? Ini kita melihat bahwa banyak simpulnya sama, banyak busurnya sama, tapi sebenarnya kita langsung dengan mudah menunjukkan gitu ya. Misalnya di sini di graf G itu ada suatu simpul yang berderajat 4. Tetapi kalau kita lihat graf di G aksen, itu tidak ada simpul yang berderajat 4. Derajat tertinggi dari simpulnya di sini adalah 3. Ini derajatnya 3, ini derajat 3, ini derajat 3. Karena itu, maka kita dengan mudah mengatakan bahwa kedua graf ini tidak isomorfis. Kemudian, apakah graf berikut isomorfis? Untuk yang ini Anda periksa apakah nanti graf ini isomorfis untuk yang A. Sementara untuk yang B, sebenarnya ini dengan mudah bisa dilihat. Ini Anda bisa buat misalnya himpunan simpul pertama, ini V1, dan ini adalah himpunan simpul kedua sisanya. Dan ini himpunan simpul kedua. Itu Anda nanti bisa tunjukkan ya, bahwa itu akan sama dengan ini menjadi himpunan simpul pertama, ini himpunan simpul kedua. Nanti Anda cek
Apakah benar ini isomorfis? Ya, jadi ini di sini kita berbicara tentang isomorfisme. Nanti di mana dari tadi kita melihat grafnya itu diberi nama ya. Nanti ini kita sebut isomorfisnya pada graf berlabel. Tapi nanti bisa juga dilakukan isomorfisme pada graf tidak berlabel.